Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Thalita Rifda Hairani. Saya adalah dosen program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video PDD UKTPT bidang pengajaran untuk memenuhi salah satu syarat Serdosmart. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Keuangan Negara, dengan memperhatikan proses DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah ini disajikan pada semester 4 bagi mahasiswa program studi Administrasi Publik dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini mempelajari tentang sistem pengelolaan dan pengendalian keuangan negara dan daerah yang mencakup penerimaan maupun belanjanya. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu setelah menyelesaikan mata kuliah keuangan negara pada akhir semester, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis sistem pengelolaan dan pengendalian keuangan negara dalam rangka implementasi kebijakan publik dan peningkatan kinerja pelayanan publik. Adapun sub CPNK pada mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan teori ekonomi yang melandasi tujuan pemerintah dalam pembangunan bidang ekonomi. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan ekonomi dan pokok-pokok pikiran ekonomi di Indonesia dari beberapa masa pemerintahan. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan sistem desentralisasi dalam otonomi daerah. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan struktur pemerintahan otonomi daerah beserta pembagian urusannya. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan anggaran keuangan, fungsi utama, landasan hukum, dan unsur pokoknya. 6. Mahasiswa mampu menganalisis substansi APBN dan APBD. 7. Mahasiswa mampu menganalisis perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan anggaran daerah. 8. Mahasiswa mampu menjelaskan pengelolaan pendapatan daerah. 9. Mahasiswa mampu menjelaskan pengelolaan belanja daerah. 10. Mahasiswa mampu menjelaskan sistem pengendalian keuangan daerah. 11. Mahasiswa mampu menjelaskan audit dan membandingkan berbagai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 12. Mahasiswa mampu menganalisis sistem pengelolaan dan pengendalian keuangan negara dalam rangka implementasi kebijakan publik dan peningkatan kinerja pelayanan publik. Materi pokok atau bahan kajian di dalam mata kuliah ini yang pertama dimulai dengan pendahuluan, 2. Teori ekonomi yang melandasi tujuan pemerintah dalam pembangunan ekonomi, 3. Sejarah perkembangan ekonomi dan pokok-pokok pikiran ekonomi di Indonesia dari beberapa masa pemerintahan. 4. Sistem desentralisasi dalam otonomi daerah. 5. Struktur pemerintahan otonomi daerah beserta pembagian urusannya. 6. Anggaran keuangan, fungsi utama, landasan hukum, dan unsur pokoknya. 7. Substansi APBN dan APBD. 8. Perspektif perubahan pengelolaan keuangan dan anggaran negara. 9. Pengelolaan pendapatan negara dan daerah. 10. Pengelolaan belanja negara dan daerah. 11. Sistem pengendalian keuangan negara. Dan 12. Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Serta 13. Sistem pengelolaan dan pengendalian keuangan negara dalam rangka implementasi kebijakan publik, serta 14. Sistem pengelolaan dan pengendalian keuangan negara dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik. Adapun buku-buku referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu
buku Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah karya Suparmoko, kemudian buku Ekonomika Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan karya Mudrajat Kuncoro, buku Pengelolaan Keuangan Daerah karya Abdul Halim dan Muhammad Iqbal, buku Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah karya Habib Saleh dan Heru Rohmansyah. Buku selanjutnya, buku Public Finance in Theory and Practice karya Holly H. Ulbricht. Buku selanjutnya, buku Public Finance and Public Policy, Responsibilities and Limitations of Government karya Arye L. Hillman. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini menggunakan metode 1. Pembelajaran kolaboratif dengan kombinasi metode ceramah, diskusi kelompok, latihan serta penugasan. 2. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning dengan kombinasi metode pembelajaran ekspositori, diskusi kelompok, latihan serta penugasan, serta metode blended learning dengan kombinasi metode pembelajaran ekspositori dan e-learning disertai latihan dan penugasan. Strategi pembelajaran di dalam mata kuliah ini yaitu menggunakan student-centered learning melalui strategi presentasi dengan alternatif setting sinkronus langsung berupa ceramah dan diskusi dalam kelas dan asinkronus mandiri di mana mahasiswa mempelajari learning object melalui media PowerPoint, video, dokumen, dan PDF. Kemudian strategi diskusi dengan alternatif setting sinkronus langsung berupa diskusi dalam kelas dan sinkronus maya melalui video conference, audio conference, dan chatting, serta asinkronus kolaboratif melalui forum diskusi dan milis. Di dalam penyampaian materi, saya menyiapkan bahan ajar berupa slide PowerPoint, video, buku ajar, dan buku referensi. Adapun bobot penilaian di dalam mata kuliah ini, yang pertama, tugas sebesar 20%, kedua, afektif sebesar 10%, ketiga, UTS sebesar 30%, dan untuk UAS sebesar 40%. Dalam video ini, saya akan menyajikan pertemuan ke-8, di mana dalam pertemuan ke-8 ini, kemampuan khusus yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang anggaran keuangan, fungsi utama, landasan hukum, dan unsur pokoknya. Adapun materi pokok atau bahan kajian di dalam pertemuan ini yaitu yang pertama, definisi anggaran keuangan, 2. Fungsi utama anggaran, 3. Landasan hukum anggaran, keuangan negara dan daerah, 4. Unsur pokok keuangan negara atau daerah. Buku referensi yang digunakan dalam pertemuan ke-8 yaitu 1. Buku Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah karya Suparmoko. Buku kedua, buku Public Finance in Theory and Practice karya Holly H. Ulbricht. Dan buku ketiga, buku Public Finance and Public Policy, Responsibilities and Limitations of Government karya Arye L. Hillman. Di dalam proses perkuliahan ini terbagi ke dalam beberapa tahapan, yaitu tahap awal dimulai dengan kegiatan pembelajaran salam pembuka dan berdoa bersama, kemudian mengulas kembali intisari materi pokok perkuliahan sebelumnya. Ketiga, menyampaikan materi-materi pokok yang akan dipelajari bersama dalam pertemuan perkuliahan ini, kemudian menyampaikan uraian kemampuan khusus yang ingin dicapai melalui pertemuan atau perkuliahan, dan tahap inti dengan kegiatan pembelajaran menguraikan anggaran keuangan, kemudian menjelaskan fungsi utama anggaran, dilanjutkan dengan menyebutkan landasan hukum anggaran keuangan negara dan daerah,
serta menjelaskan unsur pokok keuangan negara atau daerah. Dan tahap akhir di dalam perkuliahan ini dilakukan dengan kegiatan pembelajaran, mereview materi pokok atau bahan kajian yang telah disampaikan, menyerahkan handout PowerPoint materi pokok bahan kajian yang telah disampaikan, serta salam penutup. Demikian penjelasan ini saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama cuplikan video proses pembelajaran mata kuliah Keuangan Negara. Selamat menonton. Selamat pagi semuanya. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan, perkenalkan dulu ya. Saya rasa kita perkenalan dulu. Saya Talita Rifda Hairani, ya dosen yang ditugaskan untuk mengampu mata kuliah Keuangan Negara pada sesi setelah UTS sampai dengan menjelang UAS. Ya, jadi melanjutkan pertemuan-pertemuan yang sudah ada sebelumnya. Nah, di sini nanti saya akan melanjutkan materi ya selama setengah semester kemarin teman-teman belajar tentang perkembangan ekonomi dari masa ke masa ya, dari era Orde Baru sampai dengan era reformasi. Nah, ini saya akan melanjutkan. Kita akan memulai membahas berkenaan dengan anggaran negara ya. Namun sebelum itu ya, untuk mengawali proses perkuliahan ya, saya ingin ada yang memimpin untuk doa terlebih dahulu agar proses perkuliahan kita berjalan lancar tanpa kendala. Mungkin kakaknya bisa membantu untuk memimpin doa ya, Mas Rizky ya. Silakan Mas Rizky untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, baik sebelum berjalannya perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa mengenai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa sedikit, berdoa dengan kabar. Yang pertama ya, saya akan membahas tentang fungsi anggaran, yaitu anggaran sebagai instrumen politik ya, untuk mewujudkan bargaining antara eksekutif dengan tuntutan kebutuhan publik yang diwakili legislatif. Kalau teman-teman ke pasar ya, pasti akan sering mendengar istilah bargaining ya, bargain atau tawar menawar ya. Dalam hal ini bargaining diartikan sebagai posisi tawar. Posisi tawar antara siapa? Antara eksekutif ya dengan legislatif yang mewakili masyarakat tadi. Oleh karena itu, di dalam penyusunan anggaran yang baik itu adalah diisi oleh orang-orang yang betul-betul paham bagaimana sih cara merencanakan anggaran, pos-posnya apa saja, mengelolanya bagaimana pelaksanaannya, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan di dalam perencanaan anggaran ya. Penting untuk menetapkan SDM yang betul-betul mengerti tentang penganggaran di sini ya, anggaran sebagai instrumen politik, agar nanti juga tidak ada tarik-menarik kepentingan di dalam pengelolaan anggaran ya. Terus kemudian anggaran sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mendorong, memberi fasilitas, mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi serta pemerataan hasilnya. Jadi kalau bicara tentang fiskal itu kan erat kaitannya dengan pajak ya. Konsep pajak itu kan ya dari rakyat untuk rakyat. Rakyat yang memiliki tadi misalkan dari pajak penghasilan ya kan, lebih diambil pajaknya dan lain sebagainya. Jadi ditarik dari rakyat kemudian dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk yang sama rata sebetulnya, pemerataan hasil. Nah,
Kalau yang diambil dari rakyat itu adalah pajak, dana kan sebetulnya uang dari pajak penghasilan misalkan. Tetapi di sini yang dikembalikan kepada rakyat bukan lagi adalah bentuk dana, ya. Tetapi ya, tarik pajak dari masyarakat dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk jalan, ya. Tarik pajak dari masyarakat dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas umum. Begitu. Sehingga yang dimaksud pemerataan di sini adalah ya merata karena fasilitas ini kan tidak dinikmati hanya oleh satu orang, tetapi oleh berbagai pihak, ya, masyarakat secara umum, ya. Jadi konsepnya sebetulnya seperti itu. Terus kemudian anggaran sebagai instrumen perencanaan. Fungsi anggaran untuk perumusan tujuan, biaya dan hasil yang diharapkan dari tiap kegiatan unit kerja. Tadi jelas ya bahwa di dalam penganggaran itu kan kita bicara tentang anggaran sebagai alat perencanaan, jadi pasti berfungsi sebagai perencanaan juga, ya, fungsi perencanaan atau instrumen perencanaan, ya, dan dimana di dalam penganggaran itu misalkan ada uang sekian, tujuannya untuk apa sih, ya, besaran biayanya berapa sih, kegiatannya selama berapa lama sih, nah itu harus bisa direncanakan dengan jelas. Nah, kemudian perencanaan berkaitan dengan pengendalian untuk mencegah terjadinya overspending, underspending atau mengalokasikan pada bidang yang lain, ya. Overspending, spend money, spend itu apa? Menghabiskan, mengeluarkan, kan itu kan. Jadi di sini adalah berkaitan dengan bagaimana ya pemerintah itu mampu menghabiskan dana yang dimiliki. Kalau over itu kan berarti berlebih, ya, menghabiskan uang secara berlebihan. Ya, misalkan ada dana 1 triliun yang dikeluarkan 2 triliun. Ada dana 1 miliar yang dikeluarkan 1,5 miliar. Anda dikasih uang jajan 1 juta, belanjanya 5 juta. Nah, ini over, ya, overspending. Nah, anggaran sebagai instrumen pengendalian ini untuk mencegah terjadinya overspending. Jadi kalau kamu punya budget 1 juta, ya belanjalah sebanyak 1 juta. Gitu. Kalau punya dana 1 miliar, ya belanjalah sebanyak 1 miliar. Jangan over, gitu, ya. Nah, konsep ini terbalik dengan yang di sini ada istilah underspending. Kalau tadi over, ya dananya sekian, belanjanya lebih. Kalau underspending itu justru anggaran itu tidak mampu terserap dengan baik, ya. Misalkan ada banyak faktor yang bisa menyebabkan anggaran itu tidak bisa terrealisasikan atau terserap dengan baik. Misalkan kamu punya uang 500 juta mau beli mobil merek A, ya, sudah ada uangnya 500 juta, mobilnya merek A. Tapi kemudian pas mau belanja sudah cari satu kota, satu provinsi, ya, ternyata mobil merek A itu nggak ketemu juga. Adanya mobil merek C misalkan. Nah, ini kan dananya jadi nggak bisa terserap karena yang direncanakan, yang dianggarkan untuk beli mobil A, tetapi di pasaran nggak ada mobil A, gitu misalkan, ya. Jadi justru anggaran itu tidak bisa habis, ya, mencegah terjadinya underspending. Ini baik nggak? Nggak baik juga, karena artinya kan meleset dari perencanaan. Nah, oleh karena itu kembali ke yang pertama tadi, anggaran sebagai instrumen politik. Orang-orang yang ditempatkan untuk merencanakan anggaran adalah orang-orang yang sebetulnya harus paham betul tentang penganggaran, ya, ngerti. Jadi kalau misalkan ada case A, ada masalah A, itu nanti solusinya seperti apa? Dia sudah punya plan A, plan B, plan C, ya, sehingga tidak terjadi yang namanya overspending, underspending, atau justru bisa jadi mengalokasikan pada bidang yang lain. Mengalokasikan pada bidang yang lain itu misalkan ada anggaran untuk pendidikan, misalkan anggaran untuk pendidikan untuk membeli peralatan-peralatan penunjang pendidikan, misalkan untuk membeli LCD, untuk membeli alat tulis dan lain sebagainya, misalkan, ya. Tapi ternyata pada pelaksanaannya nggak jadi beli LCD, ya, padahal LCD-nya sudah rusak. Ternyata malah dibuat beli AC misalkan, ya. Jadi kan ini nggak sesuai, ya, mengalokasikan pada bidang yang lain. Nah, ini yang tidak boleh juga untuk dilakukan. Jadi perencanaan itu penting, ya. Di dalam penganggaran ini, ya, yang perlu teman-teman ketahui adalah berkaitan dengan siklus anggaran, ya, siklus.
sebelum saya masuk ke pembahasan berkaitan dengan siklus anggaran, saya mau tanya dong, apa yang teman-teman ketahui tentang siklus? Ada yang mau mencoba menjawab? Siklus. Ya, silakan Mbak sebutkan namanya. Menurut saya siklus itu tahapan proses dari awal hingga akhir yang sistematis. Yang sistematis, ada proses dari awal sampai akhir dan sistematis. Oke, ada pendapat lain? Satu lagi mungkin sistematis, terstruktur. Boleh, Mas? Siapa namanya? Hasbi. Silakan Mas Hasbi. Menurut saya itu siklus anggaran itu adalah suatu proses yang terdiri dari beberapa tahapan yang memiliki tujuan untuk merencanakan, mengesahkan, melaksanakan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan pengeluaran dana yang dianggarkan. Oke, ada tambahan? Nah, berarti sama, ada beberapa tahapan. Ada satu kunci yang belum terjawab ketika bicara siklus. Ya. Siklus itu kan berputar. Nah, kalau berputar itu dengan kata lain dia terjadi apa? Terus menerus, ya, berulang-ulang, terjadi pengulangan. Itu siklus. Jadi ketika bicara tentang siklus anggaran ini juga demikian. Nanti ada tahap penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban. Nanti kembali lagi ke tahap awal. Dari penyusunan sampai pertanggungjawaban lagi, gitu aja terus. Jangka waktu, ada periodenya. Selama berapa lama anggaran negara tadi? 1 tahun. Ya, jadi siklus anggaran berlangsung selama 1 tahun. Nah, untuk memahami, lebih memahami berkaitan dengan siklus anggaran, ya, saya ingin membentuk kelompok, ya, di kelas ini. Kita bagi ke dalam 4 kelompok, ya. Di sini masing-masing kelompok coba untuk membahas berkaitan dengan siklus anggaran mulai dari tahap penyusunan, tahap pengesahan, tahap pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban. Ya, kita diskusi bersama-sama, ya, diskusi dengan teman-teman kelompoknya masing-masing, kemudian nanti dipresentasikan di depan kelas. Oke, waktu diskusinya sudah habis, ya. Baik, untuk selanjutnya sudah selesai ya untuk ketiga kelompok, ya. Sudah. Untuk selanjutnya saya ingin dari masing-masing kelompok, tidak harus ketua kelompoknya, ya, untuk ada yang mewakili presentasi di depan kelas. Nah, ini saya tawarkan dulu kepada teman-teman. Siapa yang bersedia untuk presentasi siklus anggaran? Banyak, ya. Oke, mungkin saya tunjuk tadi yang tercepat Mbak Karina, ya, tadi, ya. Oke, dan coba satu dulu deh, Karina dulu deh. Nanti selanjutnya akan saya tunjuk kemudian. Silakan Karina. Perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai tahapan siklus anggaran. Mungkin agak sedikit panjang, ya. Oke, yang pertama itu ada tahap penyusunan anggaran. Nah, di sini ini ada tahap penyusunan anggaran itu tahap di mana anggaran itu baru disusun. Di mana di awal-awal itu nanti pemerintah pusat itu akan menyampaikan pokok kebijakan fiskalnya dan kerangka ekonominya itu untuk tahun mendatang kepada DPR. Hasbi, ya, silakan Mas. Mungkin sedikit menambahkan dari kelompok 2. Perkenalkan dulu, saya Hasbi dari kelompok 1. Jadi sebelum masuk dari siklus anggaran itu kan ada beberapa tahap. Nah, kita tuh harus mengetahui terlebih dahulu apa itu siklus anggaran. Jadi siklus anggaran itu adalah suatu proses
yang terdiri dari beberapa tahapan. Mungkin itu saja dari kelompok 1. Sekian, terima kasih. Jadi tadi kita sudah menyimak ya beberapa presentasi dari teman-teman kalian ya yang menjelaskan tentang siklus anggaran mulai dari tahap penyusunan sampai dengan tahap pertanggungjawaban. Jadi yang telah teman-teman sampaikan ya tadi di depan bahwa ketika bicara anggaran itu kan bersifat temporari dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui ya oleh yang penganggaran ini, mulai dari dana yang tersedia itu berapa ya, kemudian disusun untuk kegiatan apa saja, programnya apa ya, terus kemudian siapa pejabat-pejabat yang berwenang untuk melakukan pengesahan anggaran, penyusunan ya, kemudian yang melaksanakan siapa. Nah, itu semuanya harus tergambar dengan jelas ya, mulai dari tahap awal sampai dengan akhir. Karena hal ini dimaksudkan agar anggaran yang telah disusun itu bisa berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan ya, sesuai dengan tahap yang keempat ya, ada pengawasan dan kemudian sampai dengan pertanggungjawaban ya. Ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan di dalam pengelolaan anggaran negara. Nah, jadi kita sudah sampai pada penghujung perkuliahan ya. Nanti di rumah teman-teman bisa pelajari kembali ya apa saja yang sudah saya berikan dan diskusi yang telah kalian lakukan pada pagi hari ini ya. Dan minggu depan kita akan melanjutkan kepada pembahasan berkaitan dengan APBN dan APBD ya. Sebelum pertemuan di minggu depan nanti silahkan teman-teman pelajari terlebih dahulu apa itu APBN, apa itu APBD, dan kita akan melakukan kilas balik ya berkaitan dengan apa yang telah kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Tuh ya, saya rasa cukup. Apakah ada pertanyaan? Ya, baik. Sebelum mengakhiri perkuliahan pada hari ini ya, mungkin bisa dipimpin doa terlebih dahulu oleh Kating. Silakan.